Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini akan menjelaskan tentang anggaran penerimaan dan belanja daerah. Ya, akan kita pelajari secara utuh dalam sebuah video ini tentang pengertian APBD itu apa, fungsi dan tujuannya, sumber-sumber penerimaan daerah, jenis-jenis penerimaan daerah, mekanisme penyusunan APBD, dan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Apa itu APBD? Anak-anak kita kan sudah belajar tentang APBN, ya kan? Ketika APBN itu anggaran penerimaan dan belanja negara, maka APBD adalah anggaran penerimaan dan belanja daerah. Jadi D-nya adalah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jadi DPRD. Nah, di APBD rencana keuangan ini pelaksananya adalah pemerintah daerah. Siapa saja pemerintah daerah itu? Ini bisa ada gubernur misalnya ya. Kemudian ada wali kota, kemudian ada bisa bupati, seperti itu ya. Nah, ini adalah pemerintah daerah. Kalau APBN, pemerintahnya bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat, yang melaksanakannya adalah presiden. Itu ya. Kemudian, kalau APBN yang menyetujuinya adalah DPR, maka APBD adalah yang menyetujuinya adalah DPRD. Nah, ada 3 komponen utama dalam APBD. Yang pertama adalah 3 komponennya. Yang pertama, pendapatan daerah. Yang kedua, ada belanja daerah. Dan yang ketiga, ada pembiayaan daerah. Kalau di APBN juga sama, ada pendapatan ya, ada belanja, juga ada pembiayaan anggaran. Sementara di dalam APBD komponen yang ada adalah ini, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemudian untuk tujuan APBD, APBD itu disusun sebagai pedoman rencana kerja pemerintah daerah yang berisi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun. Jadi sama ya antara APBN dan APBD, dia dalam kurun waktu 1 tahun. 1 tahun anggaran. Tujuannya di sini untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi kalau daerah berarti daerah tersebutlah gitu ya, kemakmuran masyarakat daerah tersebut gitu. Jadi setiap daerah yang memiliki APBD diharapkan kemakmuran masyarakatnya meningkat. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam penggunaan daerah itu diharapkan tidak terjadi lagi gitu. Karena APBD itu kan panduan ya, akan menerima pendapatan berapa dan pengeluarannya untuk apa saja. Dan dengan demikian seharusnya tidak ada penyelewengan, pemborosan, dan sebagainya. Nah, ada tujuan lain dari APBD. Satu, misalnya meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Jadi dengan setiap masyarakat mengetahui postur APBN tiap daerahnya, maka transparansi pemerintah daerah tersebut meningkat ya. Jadi pemerintah pun harus paham bahwa masyarakat sudah tahu begitu bagaimana komposisi dari APBD. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Belanja mana yang harus didahulukan begitu, belanja mana yang tidak perlu, dan seterusnya. Kita beralih kepada fungsi APBD. Ini sama dengan fungsi APBN ya, hanya lingkupnya kalau yang ini daerah gitu. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini bertujuan membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Jadi fungsi alokasi ini ada pengalokasian gitu ya. Jadi membagi-bagi proporsi anggaran untuk apa saja gitu. Nah, ini ada pada fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi ketika sudah dibagi proporsinya pada fungsi alokasi ini, maka fungsi distribusi ini bagaimana caranya APBD ini disalurkan kepada masyarakat. Jadi sesuai dengan yang sudah dialokasikan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, di mana APBD bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi guna mencegah inflasi. Yang berikutnya adalah fungsi otorisasi sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Kemudian yang berikut adalah fungsi perencanaan, di mana fungsi ini mengatakan bahwa APBD itu berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.
Yang keenam, ada fungsi regulasi atau pengawasan, di mana APBD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan APBD itu sendiri. Lalu, sumber pendapatan daerah itu dari mana saja? Nah, sebagaimana kita tahu, tadi sudah dijelaskan tentang tiga komponen utama dalam APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah itu sendiri terdiri dari pos pendapatan asli daerah, yang ini, pendapatan asli daerah, kemudian ada pos dana perimbangan, dan yang ketiga ada pos lain-lain atau penerimaan lain yang sah. Dalam komponen pendapatan asli daerah atau PAD, ada komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Ini pajak daerah dan retribusi daerah. Yang termasuk pajak daerah ada pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame. Jadi ketika kalian melihat ada reklame di luar dan mereka bayar pajak, itu masuknya kepada daerah, itu adalah PAD ya, atau pajak daerah. Kemudian ada retribusi daerah, misalnya retribusi parkir, kebersihan, dan retribusi pasar. Juga ada hasil badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Selanjutnya, untuk dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang ini ya. Nah, untuk dana perimbangan ada dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk atau DAK untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan. Untuk pengeluaran daerah terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah belanja langsung dan yang kedua belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, dalam hal ini ada upah pegawai kontrak, pelatihan, atau kursus pegawai. Pada belanja langsung juga ada belanja barang dan jasa, ya, termasuk di dalamnya perjalanan dinas dan seragam untuk PNS. Dalam belanja langsung juga ada belanja modal untuk infrastruktur daerah. Sementara itu, untuk belanja tidak langsung, ada belanja pegawai, dalam hal ini gaji PNS, belanja bunga untuk pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah. Belanja hibah ini transfer sosial ke daerah lain ya. Ke daerah lain, kalau APBN kan hibahnya secara umum dia ke luar negeri, kalau ini APBD ini transfer sosial ke daerah lain. Ada belanja sosial, ini bantuan untuk risiko sosial, kemudian belanja bagi hasil atau bagi hasil daerah ke pusat. Kemudian ada bantuan keuangan untuk partai politik. Lalu bagaimana mekanisme penyusunan APBD? Jadi sama halnya dengan APBN, penyusunan APBD pun punya langkah-langkah tertentu ya. Pertama, pemerintah daerah dalam hal ini ada gubernur, wali kota, dan bupati menyusun RAPBN ya dalam bentuk nota keuangan. RAPBN ini diajukan kepada DPRD, disidangkan bersama dengan pemerintah daerah ya. Jadi disidangkan dengan pemerintah daerah. Nah, ada dua opsi kemudian, apakah RAPBD itu ditolak atau diterima. Kalau ditolak, maka yang dipergunakan adalah APBD tahun yang lalu yang sedang dijalankan ya. Nah, untuk kalau yang diterima, kalau RAPBD-nya diterima, maka APBD atau Perda kemudian dijalankan. Nah, selanjutnya APBD akan dikembalikan kepada Pemda untuk dilaksanakan. Demikian bagaimana mekanisme penyusunan APBD. Lalu apa sih pengaruh APBD terhadap perekonomian ya? Karena APBD adalah anggaran pembelanjaan, penerimaan dan belanja daerah, maka kita fokus pada pengaruh APBD terhadap perekonomian di daerah tersebut ya. Pertama, APBD ini dalam pengembangan infrastruktur jelas dia berpengaruh ya. Karena dengan APBD daerah bisa membangun bangunan publik seperti sekolah gitu ya, pasar, membuat jalan raya. Kemudian dengan APBD pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti dalam hal pendidikan ya, sekolah negeri, kemudian kesehatan ya. Nah, APBD pun ini terkait dengan pengembangan sektor real ya.
dalam hal sektor-sektor yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa. APBD pun mengurangi kemiskinan di bagian mananya ya. Jadi dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat membuat atau menyusun program-program pengurangan kemiskinan. Demikianlah pengertian APBD hingga pengaruh APBD terhadap perekonomian ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.